Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari Teknik Mesin ME3E. Dengan ini kami dari kelompok ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zulparna Tambah. Perkenalkan, nama saya Salma Gaji Istanbul. Perkenalkan, nama saya Tio Jibril. Perkenalkan, nama saya Salma Mustafa Ditambuna. Saya Rizky Panjutono. Saya Sultan Zaki. Oke, baik, kami akan menerangkan yang dimana di sini perancangan poros, pasak dan kopling panduan legal. Pengantar, pentingnya perencanaan komponen mesin, efisiensi mesin. Perancangan komponen yang tepat memastikan efisiensi mesin dengan meminimalisasi gesekan, keausan dan kehilangan energi. Keandalan operasional, komponen mesin yang dirancang dengan baik meningkatkan keandalan operasional, mengurangi risiko kerusakan dan meminimalisasikan waktu handling. Umur pemakaian, perencanaan yang matang dapat memperpanjang umur pemakaian komponen mesin, mengurangi biaya perawatan dan penggantian. Definisi poros adalah suatu bagian alat tulis yang berputar, biasanya berpenampang bulat di mana-mana terpasang elemen-elemen seperti roda gigi atau gear, fuller flisi atau angle, sport dan elemen transportasi lainnya. Poros bisa menampung beban lentur, beban tarik, beban tekan, ataupun beban puntiran yang bekerja sendiri-sendiri atau berupa gabungan satu dengan yang lainnya. Baik, akan diterangkan oleh saudara kami selanjutnya. Konsep dasar perencanaan poros yaitu yang pertama adalah fungsi utama. Poros berfungsi sebagai penyangga rotasi, mentransmisikan daya dan mendukung beban. Material, pemilihan material sangat penting untuk kekuatan, kekakuan dan ketahanan terhadap kausan. Diameter poros harus dihitung berdasarkan beban yang diterima, berdasarkan beban yang diterima, kecepatan rotasi dan material. Metode perhitungan poros yang pertama, teori tekanan, yaitu menentukan diameter poros berdasarkan kekuatan material dan beban yang bekerja. Yang kedua, analisis elemen hingga simulasi komputer yang digunakan untuk memprediksi perilaku poros di bawah beban. Yang ketiga, faktor keamanan, memperhitungkan faktor keamanan untuk mencegah kegagalan poros dalam kondisi operasional. Oke, perencanaan pasak. Yang pertama, tujuan pasak menghubungkan poros dengan komponen lain untuk mencegah slip atau putaran. Yang kedua, ukuran pasak ditentukan berdasarkan diameter poros dan beban yang ditransmisikan. 3. Material pasak harus kuat dan tahan terhadap kehausan untuk memastikan daya tahan. Definisi pasak adalah jenis-jenis pasak yang pertama, pasak pelana adalah jenis pasak yang berfungsi sebagai pengikat sementara dan untuk beban ringan. Pasak merupakan bagian mesin yang digunakan untuk mengunci bagian-bagian mesin lainnya pada poros seperti roda gigi, kopling, sprocket, dan puli. Yang kedua, pasak penam atau sum case adalah jenis pasak yang setengah bagiannya berada pada poros dan setengah bagian lainnya berada pada hook. Yang ketiga, pasak sungguh atau case joint adalah sambungan yang digunakan untuk menyambungkan dua bagian poros, roda gigi, roda rantai, dan lain-lain. Karakteristik dan klasifikasi kopling tetap. 1. Kopling gigi. Kopling gigi menghubungkan poros dengan gigi yang saling mengunci, cocok untuk beban tinggi dan kecepatan rendah. Kedua, kopling filansa. Kopling filansa menghubungkan poros dengan filansa yang di bawah, mudah dipasang dan dilepas, cocok untuk aplikasimu. Ketiga, kopling lengan. Kopling lengan menghubungkan poros dengan lengan yang mengelilingi keduanya, mudah digunakan dan tahan lama. Definisi kopling tetap. Kopling tetap adalah jenis kopling yang digunakan untuk menyambungkan dua poros secara permanen sehingga keduanya berputar dengan kecepatan yang sama tanpa slip. Kopling ini dirancang untuk transmisi daya yang kontinu dan tidak memerlukan pemisahan selama operasi normal. Kopling tetap terdiri dari beberapa jenis yaitu 1. Kopling kaku, 2. Kopling fence, 3. Kopling karet, 4. Kopling gigi, 3. Kopling rantai. Ada beberapa hal yang menyebabkan kopling tetap banyak digunakan untuk meneruskan putaran. Di antaranya 1. Ringkas dan ringan, 2. Dapat mencegah overload, 3. Sedikit tak ada bagian yang menjorok, 4. Aman pada putaran tinggi, getaran, dan dukungan kecil. 5. Gerakan aksial sekecil mungkin akibat pembuayan pada kopling akibat panas. Selanjutnya, prinsip kerja dan aplikasi kopling tidak tetap. Yang pertama, prinsip kerja menggunakan gesekan untuk menghubungkan dan melepaskan poros, memungkinkan kontrol rotasi. Yang kedua, aplikasi digunakan pada kendaraan
mesin, peralatan industri, dan berbagai mesin lainnya. Yang ketiga, jenis-jenis. Ada berbagai jenis, termasuk kopling cangkrak, kopling magnet, dan kopling fluida. Definisi kopling tidak tetap. Kopling tidak tetap adalah jenis kopling yang memungkinkan pemisahan poros yang menghubungkannya dengan mudah tanpa memerlukan pembongkaran yang signifikan. Kopling ini sering digunakan untuk menyambungkan dan melepaskan poros selama operasi normal atau keperluan perawatan. Kopling tidak tetap ada beberapa jenis. Yang pertama, kopling plat merupakan suatu kopling yang menggunakan satu atau lebih yang dipasang antara kedua poros serta membuat kontak dengan poros tersebut sehingga daya dapat diteruskan melalui gesekan kedua sisi gesek. Yang kedua, kopling kerucut merupakan komponen mesin yang digunakan untuk meneruskan putaran dari satu poros ke poros yang lain dengan bagian penggerak berupa kerucut terbuka dan bagian yang digerakkan berupa kerucut tertutup. Yang ketiga, kopling sentrifugal merupakan jenis kopling gesek yang bekerja dalam prinsip gaya sentrifugal dan gaya tugas. Selanjutnya, studi kasus dan contoh perhitungan. Untuk mengilustrasikan proses perencanaan, mari kita bahas studi kasus dan contoh perhitungan. Perencanaan poros, pasak, dan kopling. Kita akan membahas langkah-langkah yang terlibat dan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami dalam mengenai perencanaan poros, pasak, dan kopling dan paduan lengkapnya. Kesimpulannya bahwasanya perencanaan poros, pasak, dan kopling dan paduan lengkapnya itu perlu untuk dirancang untuk mengetahui tekanan bebannya agar suatu poros yang dibuat ataupun pasak yang dibuat mempunyai ketahanan ataupun suatu komponen yang benar-benar dapat membuat kita nyaman. Mudah-mudahan dalam perencanaan poros ini kita dapat melakukan poros ataupun pasak dan sesuai dengan panduan lengkapnya. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Udah kita.